Harta Heru Pambudi, Dirjen Bea Cukai 2020 saat Sri Mulyani dikelabui. Setahun harta bertambah sebanyak 4 miliar rupiah. Kalau seperti itu ya, kalau menurut saya ya, pantas rakyat kecewa. Untuk kami sampaikan, PPATK sebagai institusi mendapatkan laporan, atau dalam hal ini diatur di dalam pasal 17 tentang Undang-Undang TPPU, dari penyedia jasa keuangan, dalam hal ini bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, penyedia barang dan jasa, pedagang dari permata, dan serta dari profesi seperti akuntan dan akuntan publik. Ini mereka wajib lapor kalau ada permintaan atau dalam hal ini ditengarai adanya tindak pidana pencucian uang. Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbang malah ada pergerakan mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Cukai. Itu yang hari ini di sini kira-kira 300 itu harus dilacak. Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat. Apalagi ini terkait dengan rangka dan pemulihan ekonomi nasional. Dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Harta kekayaan Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bea Cukai pada tahun 2020 bertambah sebanyak 4 miliar hanya dalam setahun saja. Berdasarkan LHKPN KPK, harta kekayaan Heru Pambudi ternyata mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, harta kekayaannya mencapai 16 miliar rupiah. Namun tahun berikutnya, harta kekayaan Budi sudah bertambah 4 miliar rupiah. Sosok Heru Pambudi menjadi sorotan setelah Menko Polhukam menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani dikelabui pada tahun 2020. Impor emas batangan disebut emas mentah, dan tahun itu Budi masih menjabat di Dirjen Bea dan Cukai. Mahfud menyebut Sri Mulyani tidak mendapatkan data yang valid soal tindak pidana pencucian uang. Padahal laporan dugaan pencucian uang itu sudah diserahkan oleh PPATK. Mahfud kemudian menunjukkan salah satu data soal dugaan pidana pencucian uang yang dilakukan di Direktorat Bea Cukai yang dilaporkan PPATK di tahun 2020 terkait impor emas batangan dengan jumlah transaksi mencapai 189 triliun. Pada tahun 2020, harta kekayaan Budi mencapai 16 miliar. Namun tahun berikutnya harta kekayaannya mencapai 20,7 miliar rupiah. Dan berikut adalah rinciannya. Yang pertama, tanah dan bangunan seluas 400 meter persegi. Di Kabupaten Kota Bogor, hasil sendiri nilainya mencapai 673 juta lebih. Yang kedua, tanah dan bangunan seluas 197 meter persegi. Di Kabupaten Bogor dengan hasil sendiri dengan nilai 483 juta lebih. Yang ketiga, tanah seluas 400 meter di Kabupaten Kota Bogor dengan nilai 478 juta lebih. Tanah dan bangunan seluas 440 meter persegi di Kabupaten atau Kota Bekasi, hasil sendiri dengan nilai 652 juta lebih. Lalu ada bangunan seluas 21 meter persegi di Kabupaten Kota Bogor dengan hasil sendiri angkanya mencapai 298 juta lebih, dan tanah seluas 195 meter persegi di Kabupaten Kota Bekasi, hasil sendiri nilainya mencapai 84 juta lebih. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD memang akhirnya membuka secara terang-terangan penyebab Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati keliru dalam memberikan jawaban ke hadapan publik, termasuk kepada Komisi 9 DPR terkait transaksi janggal di kementeriannya senilai 349 triliun rupiah. Saat di penghujung rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 pada Rabu malam kemarin, Mahfud membawa bukti kertas yang berisi berita acara dokumen-dokumen temuan PPATK itu sudah diserahkan sejak tahun 2017 silam. Namun hingga ia buka ke publik data terkait transaksi janggal senilai 349 triliun itu, Sri Mulyani tak kunjung mendapatkan data asli temuan PPATK itu. Setelah menunjukkan bukti berita acara penyerahan informasi transaksi janggal yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU itu, Sri Mulyani mengungkapkan nama-nama pihak yang menyerahkan dan menerima laporan transaksi janggal. Nama-nama itu dari PPATK dan juga Kementerian Keuangan. Dari pihak yang terlibat serah terima itu dan termuat dalam berita acara, kata Mahfud adalah Ki Agus Ahmad Badarudin selaku Kepala PPATK.
periode 2016 sampai 2020. Lalu ada Dian Ediani Rai, saat itu merupakan Wakil Ketua PPATK untuk periode 2016 sampai 2020. Kemudian ada Heru Pambudi yang saat itu merupakan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian Sumiati selaku Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan sejak 2017 hingga 2021. Serta ada dua nama lain yang masing-masing dari Itjen Kementerian Keuangan dan Ditjen Bea dan Cukai. Temuan ini kata Mahfud tidak pernah ditindaklanjuti sama sekali. Namun sebagaimana yang disampaikan oleh Sri Mulyani 2 hari lalu bahwa temuan PPATK ini sudah semua ditindaklanjuti, menurut Mahfud menjadi bukti bahwa Sri Mulyani diberikan informasi yang keliru oleh bawahannya. Ya, seangkut kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan yang dipaparkan oleh PPATK mulai merambah ke langkah lebih jauh. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR pada Rabu kemarin yang berlangsung sejak pukul 3 sore sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Mahfud MD dicecar oleh para anggota Komisi 3 DPR yang mempermasalahkan perbedaan pemaparan antara dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menjawab cecaran itu, Mahfud memastikan bahwa data yang ia pegang yang merupakan hasil penyidikan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU merupakan yang paling lengkap. Nggak ada data yang beda. Cuman Bu Sri itu menerangkannya begini, kalau PPATK kan rombongan, misalnya Rafael itu kan ada rombongannya. Dan ketika diperiksa oleh Sri Mulyani cuma satu yang diambil. Jadi ini rombongan namanya pencucian uang. Tugasnya menekankan bahwa datanya sama namun cara penafsirannya yang berbeda. Seperti memetik apel satu, oh ini pajak, wah perusahaannya banyak sekali, tapi pajaknya yang dihitung bukan pencucian uangnya, kata Mahfud. Selain itu sambungnya ada juga perkara administrasi yang membuat pembongkaran kasus pencucian uang sedemikian sulit, sehingga beberapa surat laporan harus diserahkan secara fisik kepada Menteri Keuangan. Namun surat-surat itu tidak semuanya ditindaklanjuti oleh jajaran di bawah Sri Mulyani. Datanya Sri Mulyani ya salah, benar itu salah. Surat yang asli semula dikirimkan by hand. Ini nggak bisa diserahkan dengan surat karena sensitif, sehingga by hand katanya. Pada konferensi pers usai RDP, Ketua Komisi 3 Ahmad Syahroni membenarkan perkataan Mahfud. Ia mengatakan bahwa data yang dipegang oleh Mahfud adalah data yang otentik. Ia pun menyampaikan bahwa kedua pihak akan segera dipertemukan agar dapat dilakukan sinkronisasi data. Jadi memang untuk menemukan tindak pidananya itu langkahnya masih panjang. Yang kita ingin ketahui adalah sedetail apa transaksi yang diduga transaksi pencucian uang, kata Ahmad Syahroni. Anggota DPR dinilai kerap mengeroyok dengan berbagai interupsi dan tidak ada ruang untuk klarifikasi. Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Mahfud MD menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR. Dalam rapat itu Mahfud langsung membuka dengan sebuah permintaan. Mahfud mengatakan enggan disela oleh anggota DPR ketika pemaparannya belum tuntas. Pasalnya anggota DPR kerap mengeroyok dengan berbagai interupsi dan tak ada ruang untuk klarifikasi. Saya di sini tuh berasa dikeroyok. Belum ngomong sudah diinterupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, kata Mahfud dalam rapat. Baginya adalah hal yang penting ketika kedua belah pihak dapat saling menghargai dalam membahas suatu isu, supaya tidak liar di masyarakat. Hal itu bisa dimulai dengan menjedakkan diri ketika berbincang dalam rapat seperti ini, agar tak ada posisi yang dirugikan karena harus dihantam beramai-ramai ataupun dipojokkan. Mahfud mengaku seringkali situasi integrasi ala polisi kepada seorang kriminal terjadi dalam rapat dengan DPR. Selain itu saya ingin sampaikan bahwa kedudukan DPR dan pemerintah ini sejajar. Oleh sebab itu kita harus bersama bersikap sejajar, saling menerangkan, saling berargumen. Tak boleh ada satupun menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet, ujar Mahfud. Dalam rapat tadi, Mahfud hendak mengklarifikasi soal dugaan pembocoran rahasia data transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah. Hal ini pun membuat koordinator Maki Boyamin Saiman melaporkan dirinya. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ke Barreskrim Polri. Boyamin mengatakan laporan dibuat dalam bentuk tertulis dan dirinya sudah menerima tanda terima laporan tersebut. Kini Boyamin tengah menunggu pemanggilan untuk mengklarifikasi para saksi dari anggota DPR yakni Arteria Dahlan, Benika Harman dan juga Arsul Sani. Dan terpantau dari tayangan live, rapat sempat berlangsung panas. Hal itu dipicu karena anggota Dewan hendak
hendak menginterupsi Mahfud MD saat sedang berbicara. Mahfud MD sempat memprotes keras aksi para anggota dewan tersebut. Saya kalau diinterupsi dan saya diminta keluar, saya keluar. Setiap kesini saya dikeroyok, kata Mahfud MD. Mahfud MD juga bahkan sempat berceramah soal hukum kepada anggota Komisi 3 DPR. Dia menjawab tudingan anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan bahwa Mahfud MD bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun bagi pelanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tepatnya mengenai kewajiban merahasiakan dokumen tentang kasus TPPU.